Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video kali ini yang akan membahas pelajaran fikih dan tematik. Sebelum kita masuk pembelajarannya, kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, materi pertama yang akan kita pelajari ialah mata pelajaran fikih tentang infak dan sedekah. Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi seorang pemurah, yakni memiliki rasa kasih sayang terhadap semua orang, yang dimana suka menolong serta menyantuni anak yatim dan fakir miskin, yang tentunya harus dilakukan dengan penuh keikhlasan demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kalian tahu apa itu infak dan sedekah? Infak adalah memberikan sebagian harta untuk kebaikan atau kepentingan Islam. Misalnya untuk membangun tempat ibadah, membangun sarana pendidikan, dan menyumbang untuk dakwah. Sedangkan sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, hukum infak dan sedekah adalah sunnah, yang dimana artinya jika melaksanakannya akan mendapat pahala, jika tidak pun tidak akan berdosa. Nah, setelah kalian memahami materi infak dan sedekah, di sini ada soal yang harus kalian jawab. Nomor 1, membelanjakan harta yang sangat kita sayangi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbuatan yang sangat. Nomor 2, amal yang pahalanya mengalir terus walaupun orang yang beramal telah meninggal dunia disebut. Nah, setelah kalian sudah mengisi soal-soal fikih di slide sebelumnya, sekarang kita lanjut ke pelajaran tematik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman, pertanian, dan perkebunan, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Nah, di sini ada lingkungan yang sesuai untuk tanaman. Yang pertama ada di lingkungan pantai. Nah, ciri-ciri pantai itu yang pertama ketinggiannya 0 meter di atas permukaan laut. Lalu udaranya panas dan tanahnya kurang subur. Tetapi jenis tanaman yang cocok ditanam di pantai ialah pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Sedangkan hubungan lingkungan pantai dengan sumber daya alam dan kegiatan masyarakatnya, yang pertama dari potensi sumber daya alamnya, ada ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya ada nelayan, pedagang ikan, petani garam, dan kelapa. Lanjut, yang kedua ada dataran rendah. Ciri-ciri dari lingkungan dataran rendah yaitu ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan udaranya panas. Untuk tanaman yang cocok ditanam di dataran rendah ialah ada mangga, kedelai, jagung, dan kayu jati. Hubungan lingkungan dataran rendah dengan sumber daya alam dan kegiatan masyarakatnya yaitu yang pertama potensi sumber daya alamnya ada padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya ada petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Yang ketiga ada dataran tinggi. Ciri-ciri dari dataran tinggi yang pertama, ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut dan udaranya dingin, sedangkan tanahnya sangat subur. Jenis
Tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi ialah brokoli, wortel, kentang, dan apel. Lalu hubungan lingkungan dataran tinggi dengan sumber daya alam dan kegiatan masyarakatnya. Yang pertama, potensi sumber daya alamnya ada brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Sedangkan mata pencarian masyarakatnya ada petani, perkebunan, petani sayur, peternakan, dan pedagang. Yang terakhir, lingkungan pegunungan, yang dimana ciri-cirinya yang pertama ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin dan tanahnya sangat subur. Dan jenis tanaman yang cocok ditanam di pegunungan ialah teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Lalu hubungan lingkungan pegunungan dengan sumber daya alam dan kegiatan masyarakatnya. Yang pertama, potensi sumber daya alamnya ada teh, karet, kentang, dan wortel. Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya ada petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Nah, setelah kalian memahami sumber daya alam yang ada di Indonesia, lalu lingkungan yang sesuai untuk tanaman, di sini ada soal yang harus kalian isi. Yang pertama, sebutkan hubungan lingkungan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat dari lingkungan pegunungan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri dan tanaman yang cocok di dataran tinggi. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.